Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, untuk update outlook untuk 1 minggu ke depan ya, dimulai nanti tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025. Sebelum masuk ke fundamental dan teknikalnya ya, rekomendasi broker terutama untuk pemula, usahakan gunakan akun Zen terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk menekan resiko yang lebih minim, di mana juga dibarengi dengan konsep money management dengan baik dan benar juga ya. Dan terutama saran untuk modal di bawah 100 ataupun 200 dolar lah, itu tentunya dengan menggunakan akun Zen itu untuk menekan resiko yang lebih minim tujuannya. Untuk brokernya, kalau rekomendasi dari saya itu menggunakan FBS ya, dimana dari historinya pun kita juga bisa liatin tracking ke belakang pun itu panjang banget dari historinya. Tetapi untuk rekan-rekan yang mau menggunakan broker yang lain ya monggo silakan ya, tetapi khusus untuk BS akun Zen itu hanya bisa diakses dengan link yang menggunakan ada di deskripsi ya, nanti silahkan cek sendiri. Selanjutnya usahakan gunakan jurnal untuk melatih disiplin ya, dimana dalam satu hari itu dibatasi sebisa mungkin, usahakan terlebih dahulu jangan sampai melebihi 5 kali entry posisi ya. Dan jurnal ini bisa dibuat, cuman kalau pengen instan itu untuk tanggalnya pun sudah saya edit, ada di link deskripsi untuk downloadnya. Tahun 2025 ini dimulai tanggal 2 Januari ya, ini nanti di Januari ini ada 22 hari aktif di market, dan dari segi jurnal ini nanti yang akan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 ya. Jadi tujuannya adalah untuk menekan resiko dan tradingnya pun bisa terkontrol, di mana kita bisa tahu dalam entry posisi itu maksimal saran per lotnya, per entry posisinya itu berapa, maksimal lot per harinya itu berapa, dan target hariannya itu berapa. Cuman untuk rekan-rekan yang pemula, usahakan targetnya yang ada di sini itu diedit, usahakan jangan lebih dari 1% terlebih dahulu ya. Dan untuk hari berikutnya di sini juga terakumulasi penurunan daripada persentase dari targetnya ya. Yang pengen instan silahkan, untuk linknya bisa dicek di deskripsi ya untuk download jurnal ini. Cuman saran dari saya adalah usahakan buat sendiri dulu, dimana tujuannya ataupun kelebihannya itu kita bisa ngukur kemampuan dari masing-masing, itu akan lebih kelihatan. Dan untuk tutorial penggunaan jurnal yang saya buat di sini itu juga sudah saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Kemudian masuk ke fundamentalnya yang diperuntukkan terutama untuk besok ini ya, yang mesti diantisipasi adalah dari Inggris dan zona Euro itu akan ada rilis data PMI dan indeks harga konsumen dari segi Jerman ya, kurang lebihnya sekitar jam setengah 5 waktu Indonesia Barat lah, kemungkinan ini akan dirilis dari PMI komposit Jerman. Dan indeks manajer pembelian dari segi jasanya itu diperkirakan juga ada sedikit peningkatan. Dari zona Euro Jerman, indeks harga konsumen year on year itu juga akan dirilis, diperkirakan juga ada sedikit peningkatan ya, kurang lebihnya yang sebelumnya adalah minus 0,2% diperkirakan meningkat menjadi 0,3%. jadi ini kalau misalkan datanya yang akan rilis nanti itu sesuai atau di atas daripada perkiraannya, berpotensi kemungkinan akan terkoreksi dari segi pair GBP USD dan Euro USD nya ya. Dan hati-hati untuk malamnya, indeks manajer pembelian dari segi jasa untuk Amerika juga akan dirilis, diperkirakan juga ada peningkatan ya. Jadi hari Senin ini nanti fokusnya untuk pair forex itu kurang lebihnya dari data Inggris dan zona Euro dari Jerman ini yang akan menjadi fokusnya untuk besok. Kemudian malamnya 2145 balik ke Amerika, di mana diperkirakan akan ada peningkatan juga. Tetapi kalau misalkan data nanti dari segi Amerika ini ternyata negatif, yang rilis adalah di bawah daripada data yang sebelumnya 56,1, hati-hati, potensial bisa terjadi indeks dolar ini akan terkoreksi ke bawah. Dan pair yang berhubungan dengan USD, contoh misalkan GBP USD, Euro USD, bisa jadi terkoreksi dan bergerak ke atas. Selanjutnya dari segi teknikal, kita bahasin dulu dari Bitcoin ya. Yang pertama ini, sebenarnya untuk analisa Bitcoin itu lebih ideal kalau misalkan diambil dari segi time frame besarnya ya, mengingat volatility itu kan sangat besar sekali. Dan ini saya gunakan dari segi kuartal ya, diambil dari tanggal 1 Oktober sampai dengan akhir bulan di Desember kemarin. Kalau misalkan saya tarik untuk level SRP-nya dari low sampai dengan high-nya, kurang lebihnya sebagai batasan pantau over kuartalnya yang berlaku nanti sampai dengan tanggal 31 Maret, batasan pantau over atas sebagai resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di 149.200-an lah, kurang lebih sampai dengan 161.500-an atau zona yang saya blok biru di sini. Kemudian resisten kedua 124.000 sampai dengan 125.000. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4 ya, kita pecah dari time frame kecilnya aja. Untuk pergerakan dari segi Bitcoin di sini, harga ini kan
sebenarnya bergerak di ring area 100.000 sampai dengan batas bawah adalah 89.000 atau pembulatan di 90.000, dan masih ketrap di antara dua level area tersebut, di mana 100.000 ini adalah sebagai level area resisten pertama kuartal. Jadi kunci kenaikannya untuk kuartal pertama ini dari segi Bitcoin, kalau misalkan sudah terkonfirmasi mampu kembali bergerak di atasnya 100.000, baru ada potensi kemungkinan dia akan balik ke 108.000 ya kurang lebihnya. Mengingat untuk Bitcoin di sini harga masih bermain-main di antara resisten pertama sampai dengan batas atas pivot kuartalnya. Kalau misalkan level area SRP-nya di sini saya pecah, harga ini ketahan kurang lebihnya di antara 98.400-an lah pembulatan, dan ini ada rejeksi sedikit. Jadi untuk fokusnya satu minggu ke depan ini, kalaupun ada kenaikan kembali, pantau terlebih dahulu di 98.400 sampai dengan 98.500, baru ada peluang kemungkinan akan menuju ke level area 100.000. Tetapi kalau misalkan di 98.400-an di sini mampu menahan pergerakan atau saat ini sebagai level area resisten, ada potensi kemungkinan juga bisa kembali ke bawah yang akan menjadi next targetnya. Kalaupun ada penurunan lebih lanjut, untuk fokus satu minggu ke depan ada dua level area yang mesti diantisipasi di antara 96.200-an sampai dengan 95.000. Jadi sementara fokus untuk satu minggu ke depan itu kurang lebih batas bawah jangan jauh-jauh terlebih dahulu ya, kurang lebihnya 95.000 dan 96.200-an lah kurang lebih di sini terlebih dahulu. Kemudian kalaupun ada kenaikan yang menjadi zona pantaunya ada dua level area di antara 98.400 sampai dengan 100.000 ya. Jadi ada kecenderungan kemungkinan sih bisa aja untuk Bitcoin ini kedorong ke atas kembali, tetapi syaratnya kalau kita liatin dari segi time frame daily terlebih dahulu. Kalau misalkan body candle-nya sudah mampu tutup di atasnya 98.500 dari segi daily, baru ada peluang menuju 100.000 kembali. Tetapi kalau misalkan daily close-nya belum mampu tutup di atas level area resisten pertama yang ada di sini, tetap waspadai potensial terjadi koreksi dari segi time frame kecilnya. Kalau misalkan terjadi potensial koreksi, yang akan menjadi next target koreksinya antara 96.200 sampai dengan 95.000 sebagai bisi cobra levelnya. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, level area 98.400 sebenarnya ini sudah retest 3 kali ya kurang lebih di level area tersebut dan masih mampu menahan. Cuman kalau misalkan saya blok untuk zonanya, kurang lebihnya pantau di kisaran level area dengan batas atas itu pembulatan di 99.000 ya. Ini untuk pembulatannya kurang lebihnya selama zona yang saya blok biru di sini bertahan, tetap waspadai potensial terjadinya koreksi kurang lebihnya di 96.200 ya. Ini gambaran saya untuk Bitcoin satu minggu ke depan. Jadi ada peluang kemungkinan dia bisa bergerak turun terlebih dahulu untuk koreksi sebelum naik lebih tinggi menuju level area 100.000. Cuman syaratnya adalah kalau misalkan terjadi potensial koreksi, harga ini tidak boleh tutup di atasnya 98.400, maksimal adalah di level area 99.000 atau break high yang ada di tanggal 4 Januari kemarin ya. Secara otomatis kalau misalkan break high di tanggal 4 Januari kemarin, berpotensi kemungkinan besar akan ngambil level area 100.000 terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan gagal, bisa jadi akan terkoreksi ke bawah terlebih dahulu ya. Untuk level area SRP di sini untuk jangka satu minggu ke depan itu bisa dicatat ya, dan sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing yang akan menjadi fokusnya. Kalaupun ada kenaikan 100.000, sementara kalaupun ada penurunan kurang lebihnya di 95.000 ya. Untuk next time-nya akan saya update lebih lanjut. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD flashback sedikit untuk minggu yang sebelumnya ya, dimana penurunannya itu kurang lebih dalam satu minggu itu sekitar 255 pip. Kemudian kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya pun open market itu kan berada di resisten, dia bergerak ke atas ngambil level area 50% atau minornya di antara history high sampai dengan resisten kedua weekly. Kurang lebihnya zona yang saya blok biru di sini adalah level area minor setelah diambil dan drop secara signifikan. Penurunannya pun sudah mencapai batasan pantau over mingguan, di mana dia berhasil bergerak di bawahnya 1.2400 ya. Untuk kisi-kisi di video yang terakhir, ketika break di bawah support 4
weekly biasanya akan terjadi koreksi terlebih dahulu, dan ini sudah kejadian untuk level area SRP weekly. Di sini sudah clear ya, sudah beres, jadi sudah tidak bisa digunakan kembali. Kita masuk dulu dari segi time frame weekly-nya untuk menentukan pergerakan 1 minggu ke depan. Kalau misalkan weekly-nya di sini saya tarik untuk level area SRP dari low sampai dengan high-nya, kurang lebihnya kalau kita lihatin dari segi time frame H4 sebagai batasan pantau over atas itu memang ada harga 1.2816 sampai dengan 1.28800, tetapi saya tidak antisipasi di level area tersebut. Kemudian resisten kedua itu jatuh di 1.26900. Di sini juga saya tidak antisipasi. Saya lebih prepare kalau misalkan untuk GBP USD ini nanti terkoreksi ke atas, batasan pantau over sementara yang akan menjadi fokus 1 minggu ke depan itu jatuh di resisten pertama sampai dengan history high minggu yang sebelumnya 1.2564 sampai dengan 1.2600 sebagai psikoperception ya. Jadi untuk zona pantau 1 minggu ke depan itu jatuhnya adalah di zona yang saya blok biru terlebih dahulu. Kemudian hati-hati di zona tengah atau sebagai pivot weekly jatuh di kisaran level area 1.24800 pembulatan atau zona yang saya blok abu-abu di sini, dengan batas atasnya itu berada di 1.25100, batas bawah itu berada di 1.2447. Support pertama 1.2395, history low-nya kurang lebih 1.2352. Support kedua 1.2268, batas pantau over kalau misalkan ada penurunan secara ekstrim untuk GBP USD itu ada level area 1.2078 sampai dengan 1.2114 sebagai support 3 dan 4 batas pantau over untuk 1 minggu ke depan ini ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, dikarenakan untuk open market minggu ini itu kan kurang lebihnya di atas support pertama, tetapi di bawahnya pivot, tetap waspadai potensial terkoreksi lebih lanjut. Didukung jika dari segi fundamental tadi, di mana untuk GBP yang akan dirilis besok jam 4:30 kurang lebihnya, dari indeks manajer pembelian dari segi jasanya kalau misalkan surprise positif tidak menutup kemungkinan GBP ini akan terkoreksi ke atas terlebih dahulu. Tetapi dari segi Asianya tetap waspadai mampu atau tidak dia bergerak break low di minggu yang sebelumnya di 1.2352 ya. Kalau misalkan dia mampu break low terlebih dahulu, kemungkinan untuk minggu depan ini akan lanjut mengerjakan level area support, tetapi tidak langsung. Gambaran saya break atau tidak break berpotensi dia akan ngambil ke atas terlebih dahulu. Zona pantaunya kalau misalkan dia terkoreksi ke atas kurang lebih di pivot. Yang kedua adalah maksimumnya di resisten pertama weekly. Jadi untuk planning day trade-nya kemungkinan akan ada setup buy memanfaatkan potensial terjadi koreksi, tetapi kita mesti tahu dulu pola pembentukan di sesi Asia itu seperti apa. Selama H4-nya di sesi Asia besok sampai dengan pertengahan Eropa, dia tidak berhasil break low di minggu yang sebelumnya, berpotensi kemungkinan planning untuk saya pribadi kemungkinan saya akan ngambil setup buy terlebih dahulu untuk memanfaatkan koreksinya, tetapi dari segi targetnya kurang lebihnya berada di zona tengah atau sebagai pivot. Tetapi khusus untuk swingnya saya lebih prefer tetap mempertahankan cari ancang-ancang setup sell sebenarnya, tapi saya akan pantau terlebih dahulu sebagai kunci terdekat itu berada di atas pivot 1.25100 terlebih dahulu. Selama level area tersebut bertahan, tidak mampu break di atas level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Kemungkinan planning sell itu akan ada setelah harga ini mampu kembali di bawah pivot. Itu untuk planning yang pertama ya. Tetapi kalau misalkan saya gambar sementara ini masih belum valid, kemungkinan bisa aja berubah tergantung nanti kondisi market yang terjadi besok di hari Senin ini ya. Jadi ini masih belum bisa digunakan selama belum ada konfirmasi pembalikan arah. Sementara saya gambar di sini dulu karena ada dua referensi nanti khusus untuk swingnya, tetapi untuk day trade-nya bisa terjadi buy ataupun sell ya, dengan jarak untuk risiko stop loss ya. Kurang lebih untuk skenario yang pertama itu kurang lebih 65 pip dari segi jarak untuk stop loss-nya, tetapi dari segi targetnya history low minggu yang lalu itu ruang gerak sekitar 120 pip, support kedua weekly ruang gerak sekitar 200 pip. Tetapi kalau misalkan referensi yang pertama ini gagal dan GBP USD ternyata bergerak ke atas, break di atasnya konfirmasi sebagai kuncinya yang berada di 1.25100,
kemungkinan referensi sell swing untuk satu minggu ke depan ini akan berubah. Kurang lebihnya itu berada sedekat mungkin dengan level area resisten pertama weekly ya. Jadi kalau misalkan saya gambar kurang lebih sebagai jarak untuk stop loss itu ruang gerak sekitar 65 pip. Nanti kalau misalkan harga kedorong ke atas selama belum ada konfirmasi pembalikan arah, referensi sell yang ada di sini itu belum bisa digunakan. Tetapi kalau misalkan sudah ada konfirmasi pembalikan arah, dari segi jaraknya TP pertama itu berada di support pertama weekly 165 pip. TP kedua maksimum untuk satu minggu ke depan itu masih ada ruang sekitar 280-an pip ya, ini untuk swing satu minggu ke depan. Cuman untuk entry posisi day trade-nya itu bisa dimanfaatkan untuk level-level area SRP yang ada di sini, bisa aja sambil menunggu swing ini nanti masuk ke zona pantaunya ya, tidak menutup kemungkinan akan ada planning buy. Fokusnya adalah di sesi Asia besok pantau terlebih dahulu di antara support pertama weekly sampai dengan history low minggu yang sebelumnya. Kalau misalkan dia gagal break low di minggu yang sebelumnya, kemungkinan bisa aja langsung nanti akan ada planning buy terlebih dahulu di atas support pertama weekly. Tetapi dari segi jarak stop lossnya kelihatannya kecil, tetapi ini jaraknya adalah 55 pip, dan dari segi targetnya masih ada ruang sekitar 85 pip ya. Jadi referensi di sini ini masih belum bisa digunakan selama belum ada konfirmasi pembalikan arah ya. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD kita lihatin dulu dari segi time frame H4 nya. Level area SRP ini sudah saya tarik, di mana sebagai batasan pantau over untuk satu minggu ke depan ada level 1.0653 sampai dengan 1.0712. Resisten kedua 1.0536, perhatikan di kiri ini juga ada zona supply ya, dan ketika harga di history yang sebelumnya mencapai level area tersebut itu juga ada reaksi. Tidak menutup kemungkinan nanti kalau misalkan Euro USD ini terkoreksi ke atas terlebih dahulu sebagai batasan pantau overnya, tidak menutup kemungkinan dia akan mencapai level area resisten kedua weekly terlebih dahulu. Cuman untuk fokusnya sementara, dikarenakan untuk open market itu kan berada di bawahnya pivot, sementara fokus kalaupun ada kenaikan berarti ada di antara resisten pertama sampai dengan history high minggu yang sebelumnya 1.0418 sampai dengan 1.0458 terlebih dahulu. Ini fokusnya kalaupun ada kenaikan, tetapi zona tengah atau sebagai pivot jatuh di 1.03400 dengan batas atas ada di 1.03700, batas bawah 1.0311 ya. Support kedua weekly 1.0144, kemudian sebagai batasan pantau over itu mendekati level PRT-nya di mana 1.0000 itu jatuh kurang lebihnya ya di tengah-tengah antara support 3 dan support 4. Tetapi saya lebih prefer fokusnya kalaupun ada penurunan lebih lanjut, batas pantau maksimum untuk satu minggu ke depan, sementara jangan jauh-jauh terlebih dahulu di support kedua ya. Jadi antisipasinya untuk Euro USD, fokus yang pertama adalah potensial terjadinya koreksi sebelum Euro USD ini nanti turun lebih lanjut ya. Dan kalau misalkan itu terjadi, kita lihatin dulu dari segi time frame satunya, ada dua level area yang mesti diantisipasi, kurang lebihnya di antara pivot 1.0340 sampai dengan 1.03700. Di sini kan juga ada level area zona supply yang masih fresh. Tidak menutup kemungkinan bisa aja nanti terkoreksi lebih dahulu ke zona tengah atau sebagai pivot. Kalau zona tengah ini saya perkecil, fokusnya adalah di blok abu-abu yang di sini terlebih dahulu ya. Ini sebagai potensi koreksi kalau misalkan terjadi untuk Euro USD. Tetapi saya tidak prefer untuk cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu di zona tengah atau sebagai pivot, terkecuali daily close-nya dia gagal tutup di atasnya 1.03700. Kalau misalkan daily close-nya ternyata mampu tutup di atas level area tersebut, kemungkinan swing sell itu nanti akan ada lagi setelah harga ini nanti bergerak ke resisten pertama weekly, dan dari segi daily close-nya tidak mampu tutup di atasnya history high sebelumnya, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah dengan jarak untuk stop loss itu ruang gerak sekitar 55, maksimum adalah 60 pip. Tetapi dari segi targetnya untuk satu minggu ke depan ini, support pertama weekly ini yang akan menjadi target ruang gerak sekitar 150 pip. Kemudian untuk TP kedua itu berada sedikit di atasnya support kedua weekly-nya, ruang gerak sekitar 270-an pip lah. Ini gambaran saya untuk swingnya Euro USD satu minggu ke depan ini ya. Tetapi untuk day trade-nya manfaatkan level-level area SRP penting yang ada di sini. Tidak menutup kemungkinan nanti akan ada buy terlebih dahulu juga bisa, sell terlebih dahulu juga bisa, tetapi nanti pantau dulu akankah ketika harga mencapai level area SRP yang ada di sini,
itu ada konfirmasi, entah itu nanti konfirmasi reversal atau konfirmasi penerusan harga, nanti silahkan dicek sendiri ya. Khusus untuk swing, tetap mempertahankan cari ancang-ancang setup sell, itu untuk posisi saya pribadi. Kemudian untuk day trade, ya bisa aja nanti akan ada buy ataupun sell yang nanti akan saya update di video lanjutannya. Untuk pair lain, kemungkinan akan saya teruskan di video setelah ini ya. Terima kasih. Tetap jangan overload, jangan overtrade, disiplin, gunakan video ini sebagai referensi, jangan digunakan sebagai patokan, segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di part yang kedua.